Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GPIB Benowo Surabaya. Minggu pagi ini 5 April 2020 kita akan bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan bacaan Alkitab kita dari Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-38. Kalau Bapak Ibu dan saudara sudah menyiapkan bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Yesus Tuhan kami, pada pagi hari ini kami datang mengucap syukur kepadamu untuk kasih sayang dan penyertaan-Mu bagi kami. Di saat ini kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami ingin merasakan kasih Bapa dalam hidup kami, dan kasih Bapa itu kami ingin bagikan, kami ingin sampaikan kepada sesama kami. Dan biarlah dalam Roh-Mu yang kudus kami dimampukan untuk memahami, mengerti isi hati Allah dalam kehidupan kami. Berfirmanlah atas kami, hanya satu pribadi yang kami percaya, kami yakini, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi ini dari Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap manakah yang paling sering kita buat dengan kedua tangan kita? Apakah begini atau begini? Saya percaya bahwa dua sikap ini pasti ada dalam diri kita. Mungkin kita sering begini. Begini ketika apa? Ketika kita sangat tidak suka dengan sikap orang lain. Kita tunjuk dia. Seakan-akan ketika kita tunjuk dia, sikap kita sudah lebih baik dari dia. Atau sikap yang lain. Sikap yang begini, iya kita begini. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang kita kasih atau orang-orang yang dekat. Tapi untuk orang yang membenci kita atau yang kita benci, apa kita bisa membuka tangan untuk mereka? Susah? Sulit? Tidak mungkin. Mungkin beberapa hal itu bisa terjadi. Tapi catatan Bapak Ibu bahwa ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau diajak melihat catatan penting pengajaran Yesus seperti apa. Apakah kita diminta harus menunjuk-nunjuk begini? Menunjuk ini berarti menghakimi, mengingat kesalahan orang, berbicara tentang kesalahan orang, atau kita membuka hati. Nah, pengajaran Yesus mau mengatakan tentang sebuah cara Yesus. Di ayat 37 dia katakan begini. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Kira-kira pengajaran Yesus yang mana dari dua sikap ini? Yang begini atau yang begini, yang membuka diri? Ibu bapak, pengajaran Yesus bukan yang begini, yang menunjuk kesalahan orang lain, yang menghakimi orang lain. Itu bukan cara Yesus. Cara Yesus adalah membuka diri untuk orang lain, membuka diri bahkan untuk orang yang menyakitinya, membuka diri untuk para orang yang memusuhinya. Kalau Bapak Ibu baca dari Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36, konteksnya adalah kasihilah musuhmu. Jadi ayat 37 sampai 38 mau berbicara tentang sebuah konsep bagaimana kita harus mengasihi musuh. Orang yang tidak suka dengan kita, orang yang mencaci maki kita, orang yang tidak meletakkan sesuatu yang baik untuk kita. Dan pengajaran Yesus mau mengatakan bukan yang begini, tapi pengajaran Yesus mau mengajak kita untuk membuka diri untuk mereka
yang dikatakan sebagai musuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat pengajaran Yesus yang penuh kasih, jangan menghukum, jangan menghakimi, ya. Tetapi yang diminta adalah mengampuni. Di ayat 38 coba kita lihat. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, dan akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Biasanya ini kalau Bapak Ibu temukan di gereja, ini sebagai ayat persembahan. Sebelum persembahan disampaikan, ayat ini diucapkan. Beberapa kali pernah saya dengar di Benowo hal itu. Tetapi catatannya sebenarnya ini bukanlah ayat untuk menuju sebuah persembahan. Kenapa? Karena ini melihat konteks sebelumnya. Sebelumnya konteks itu bicara tentang menghakimi, menghukum, ataupun mengampuni. Di ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Ini bukan bicara seperti konteksnya, kalau kita berikan persembahan berapa, lalu kita dapat berapa. Kita berikan 1 juta, kita dapat 10 juta. Tidak begitu. Tapi konteksnya adalah bagaimana menghakimi, bagaimana mengampuni, bagaimana orang menghukum. Kalau orang menghakimi, kalau orang menghukum, maka dia akan mendapat takaran yang sama. Kalau engkau rajin menghakimi orang, maka engkau akan dihakimi orang lain. Ketika engkau rajin menghukum orang lain, maka orang lain akan menghukummu. Dan kalau engkau belajar untuk mengampuni orang lain, sebanyak mungkin pengampunan yang engkau berikan, maka takaran itu juga akan dipakai oleh Tuhan untuk mengampuni hidup kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat cara Tuhan, bukan cara yang begini, tapi caranya yang terbuka, menerima siapa saja. Makanya di ayat yang lain dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Jadi cara Yesus itu membuka diri untuk siapa saja yang mau datang kepada Dia, untuk siapa saja yang mencari Dia. Jadi Bapak Ibu, di Minggu Prapaskah yang pertama ini atau yang terakhir, kita mau diajak bagaimana juga hidup mengampuni. Semakin banyak Anda hidup mengampuni, tidak menghakimi, semakin banyak dosa-dosamu diampuni oleh Tuhan. Semakin banyak engkau taburkan kasih, semakin banyak orang mengasihi. Anda pilih yang mana? Sikap yang seperti ini atau sikap yang membuka diri untuk orang lain? Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mau aja kita belajar tentang sikap ini dalam konteks saat ini. Ketika tangan kita terbuka untuk orang lain, berarti siapapun menjadi bagian dalam hidup kita. Apakah orang itu baik tidak baik? Kita melihat ada Kristus di dalamnya. Apakah orang itu sehat atau sakit? Kita melihat Kristus di dalamnya. Apakah orang itu pernah menyakiti kita atau tidak? Kita harus melihat Kristus di dalamnya. Kalau di dalam orang itu ada Kristus, maka saya percaya kita tidak akan punya sikap yang begini, menghakimi, menilai yang salah, tetapi kita akan membuka diri untuk orang itu. Karena yang kita terima adalah Kristus. Yang kita terima pribadi yang mengasihi kita, yang sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, ketika tangan kita terbuka sama seperti Kristus yang terbuka, ketika kita ngaku sebagai murid Kristus, maka kita harus mengikuti Kristus dalam cara hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang ada di sektor Korintus, Kolose, Filipi, dan juga di Efesus, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu ada dalam posisi yang mana? Tangan yang terbuka atau tangan yang menghakimi? Kalau Bapak Ibu ada pada tangan yang menghakimi, saya mau katakan hidup Anda akan dihakimi, karena kita semua akan masuk dalam penghakiman Tuhan. Tapi saran saya sebagai pendeta, sebagai gembala di gereja ini, ikut pengajaran Kristus yang penuh kasih. Buka diri untuk semua orang, karena di dalamnya ada pengampunan. Kalau kita membuka diri, apalagi Tuhan. Tuhan terlebih dulu membuka hatinya, dirinya, sampai dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ketika kita membuka diri juga untuk situasi kita saat ini. Situasi Indonesia, situasi kita di Surabaya, di Jawa Timur. Ya, kembali saya mau katakan ada wabah yang luar biasa. Kira-kira kalau kita menemukan orang yang mengalami sakit itu, apa yang kita lakukan?
Apa kita membuka diri untuk dia atau kita menghakimi dia? Apakah kita katakan kepada dia, itu aibmu, karena aib, karena dosa? Saya mau katakan tidak. Ketika ada orang yang mengalami sakit, Anda harus buka diri. Buka diri artinya Anda memperhatikan, mendoakan dia, Anda mengasihi dia, Anda tidak mengatakan aib untuk dia. Karena hati-hati ketika Anda mengatakan aib sama dia, Anda mengatakan orang yang kena penyakit corona itu mengalami dosa. Mohon maaf Bapak Ibu, saya lebih berdosa mungkin dari orang itu, tapi Tuhan sudah mengampuni saya. Dan kita semua lebih berdosa mungkin dari dia. Kalau ukurannya dosa, maka kita akan kena penyakit yang sama. Tapi ukurannya bukan itu. Saya mau katakan, ketika ada orang yang punya pergumulan demikian, buka hati pikiran kita. Kita menerima dia dalam kasih. Kita jadikan hidup kita bagian dari dia. Lihat dia, kita melihat Kristus yang hadir bersama-sama kita. Seperti Kristus sudah hadir untuk kita, dia mengampuni kita, dia mengasihi kita. Maka dari itu, ketika melihat saudara-saudara kita yang bergumul, kita harus melihat Kristus dan kita harus kasihi mereka. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, tetap jaga sukacita hatimu, tetap sehat dan selalu semangat di dalam Tuhan, karena Tuhan mengasihimu dan menyertaimu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Yesus Tuhan kami, pada pagi hari ini kami kembali datang kepadamu mengucap syukur untuk kasih sayang dan penyertaan-Mu atas kami. Karena hari ini, pagi ini, di Minggu Prapaskah pertama, Engkau izinkan kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami ingin dan rindu dalam kuasa-Mu, dalam kuasa Roh Kudus-Mu, kami melakukan apa yang menjadi kehendak. Sikap kami menunjukkan kami pengikut-Mu. Apakah kami menunjuk atau kami membuka hati, mengulurkan tangan bagi sesama kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh dimampukan untuk memiliki sikap yang benar, sikap seperti yang Tuhan punya. Kalau kami punya Kristus, maka sikap kami bukanlah menghakimi, karena menghakimi adalah hak Tuhan, hukuman adalah hak Tuhan. Tugas kami adalah mengampuni dan mengasihi sesama kami. Untuk itu Tuhan, biarlah takaran itu yang Tuhan pakai dalam hidup kami. Semakin hari, semakin banyak pengampunan yang kami berikan. Semakin hari, semakin banyak kasih yang kami taburkan. Dan banyak orang diberkati dan hidup semakin mengalami kemenangan. Tuhan berkati bangsa dan negara Indonesia. Tuhan berkati presiden, wakil presiden. Tuhan berkati segala pergumulan bangsa ini. Tuhan berkati para medis yang lagi berjuang untuk bersama-sama menyelesaikan, mencegah, menanggulangi virus corona ini. Kami percaya di dalam nama Yesus bahwa kuasa kebangkitan-Mu telah mematahkan semua kuasa, dan hanya ada satu pribadi, Yesus Kristus, yang menjadi pusat hidup kami, yang sungguh-sungguh memberkati kami. Tuhan juga memberkati gereja-gereja-Mu, bangsa dan negara, gereja-gereja-Mu yang ada di tengah bangsa ini, agar kami memberikan kontribusi yang baik, yang positif, bersama-sama berdoa, mendukung dengan daya dan dana untuk kemajuan bangsa ini dan juga untuk situasi yang lebih baik. Hamba juga mau berdoa untuk gereja-Mu GPB Benowo Surabaya. Tuhan berkati persekutuan pelayan dan kesaksian gereja-Mu. Tuhan memberkati para pelayan, diaken penatua di sektor-sektor PHMJ, BPPJ. Tuhan berkati pengurus kenampelkan, komisi-komisi, panitia-panitia. Tuhan juga memberkati untuk karyawan dan seluruh jemaat-Mu. Di tengah situasi ini, biar kami sehati, sekasih, sepikir, satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Memang kami sekarang menjaga batas, tetapi hati kami tidak ada batas karena mengasihi. Biarlah kami melihat Kristus di tengah segala jarak yang kami bangun bagi sesama kami. Tuhan memberkati dalam cinta kasih-Mu, agar kami boleh melakukan yang terbaik. Mereka yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran dan perkawinan, Tuhan juga berkati. Dan Tuhan juga memberkati bagi saudara-saudara kami bergumul dalam sakit penyakitnya di usia tua, dan juga saudara-saudara kami. Tuhan, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu, biar memberkati kami semua. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunikan kesalahan kami, dan kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.